Salah satu komponen utama beton adalah semen. Dalam proses produksi semen, sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil yang berdampak pada gas rumah kaca. Menurut Imbabi tahun 2012, produksi 1 ton semen dapat menghasilkan 0,9 ton emisi gas karbon dioksida atau setara dengan 7% total emisi gas karbon dioksida di dunia. Menurut data dari Pusat Analisis Informasi Karbon Dioksida Departemen Energi Amerika Serikat, manusia telah meningkatkan lebih dari 400 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer sejak 1751. Emisi karbon dioksida berdampak pada meningkatnya permukaan air laut, tanaman tidak tumbuh subur, dan nyamuk pembawa penyakit malaria berkembang biak. Maka dari itu diperlukan supplementary cementitious material atau SCM yang dapat digunakan sebagai alternatif mengganti semen pada konstruksi beton untuk mengurangi emisi gas CO2 dari proses produksi semen. Sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, Indonesia memproduksi hasil pangan yang melimpah tiap tahunnya. Salah satu hasil pangan yang besar selain padi adalah kelapa sawit dan daun teh. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2017, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 36,5 juta ton dan daun teh mencapai 172.790 ton. Abu hasil pembakaran limbah kelapa sawit ini dapat dipakai menjadi supplementary cementitious material atau bahan tambah semen karena mengandung unsur kimia seperti silikon dioksida, kalsium oksida, dan aluminium oksida yang mampu menjadi bahan pengikat pada semen. Lalu yang kedua, ampas daun teh. Ampas sisa daun teh saat ini belum banyak dimanfaatkan. Limbah daun teh ini berjumlah 166.000 ton per tahun. Ampas daun teh merupakan sisa dari teh yang telah mengalami proses pelarutan dengan air, sehingga serat yang tertinggal lebih dominan berupa serat tidak larut seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin, serta polifenol. Penambahan SCM pada beton mampu meningkatkan kuat tekan, mengurangi penetrasi klorida, dan menghambat laju korosi pada besi tulangan untuk jangka waktu yang lama. Hasil reaksi semen dan SCM mengisi pori-pori beton sehingga menjadi padat dan porositas berkurang. Dalam masa pandemik ini, sayangnya kami tidak dapat melakukan penelitian, sehingga kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Beton Ramah Lingkungan dari Abu Hasil Pembakaran Limbah Kelapa Sawit dan Daun Teh dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kami menyimpulkan menggunakan mix design sebesar 10% yang terdiri dari 10% abu kelapa sawit dan teh dan 90% semen. Karena pada mix design 10% ini kuat betonnya meningkat pada uji kuat beton 28 hari yang bernilai 32,96 MPa. Berat jenis beton pada mix design ini bernilai 2.315,28 kg per meter kubik yang juga memenuhi syarat beton normal yaitu 2.200 sampai 2.500 kg per meter kubik berdasarkan SNI 032847-2012. Penyerapan air beton pada mix design adalah 6,69% dan yang terpenting terjadinya penurunan analisis emisi karbon dioksida pada mix design 10% yaitu 0,0144 yang jika tidak memakai mix design adalah 0,0160. Dan keuntungan lain adanya pengolahan limbah ini adalah berkurangnya biaya produksi. Seperti harga di Kota Makassar, 1 kilo semen adalah Rp44.000, dapat dikurangi menjadi Rp30.240 pada mix design 10% karena adanya substitusi semen. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan perencanaan campuran beton-beton tinggi standar acuan SNI 03 6468 2000. Data properti material adalah hasil uji laboratorium beton sebelumnya dari BM01 sampai BM10 yang sudah ditentukan. Langkah yang pertama, target kuat tekan beton pada 28 hari sudah ditentukan, yaitu 70 MPa. Lalu, menentukan kuat tekan rata-rata, yaitu FCR sama dengan FC prime ditambah 9,66 MPa per 0,9, yang didapatkan hasilnya adalah 88,51. Lalu menentukan selam beton. Selam yang digunakan umumnya sebesar 50-100 mm. Bila menggunakan super plasticizer, nilai selam boleh lebih daripada 200 mm. Kami menentukan nilai selam beton adalah 100 mm. Langkah yang kedua adalah mengecek ukuran agregat kasar. Untuk kuat tekan rata-rata lebih dari 62,1 MPa, digunakan
menggunakan ukuran agregat maksimum 10-15 mm. Karena FCR kami adalah 88,51 MPa, maka dibutuhkan ukuran agregat maksimum 10 mm. Yang ketiga adalah mengecek modulus butir agregat kasar dan halus. Kadar agregat kasar optimum digunakan bersama-sama dengan agregat halus yang mempunyai nilai modulus kehalusan antara 2,5 sampai 3,2. Lalu menentukan kadar agregat kasar sesuai SNI pasal 5.1 butir 3 sesuai pada tabel. Karena ukuran agregat maksimum 10 mm, maka ditentukan fraksi volume padat kering oven adalah 0,65. Maka kadar agregat kasar padat kering oven adalah 0,65 dikali berat jenis padat kering oven, yaitu 0,65 dikali 1740, yang hasilnya adalah 1131 kg per meter pangkat 3. Langkah keempat, menentukan kadar udara berdasarkan agregat halus SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 4. Berat jenis padat kering oven sama dengan 2040 kg per meter kubik. Berat jenis relatif dry atau kering sama dengan 2,48. Kadar rongga udara atau V sama dengan 1 dikurangi berat isi padat kering oven per berat jenis relatif kering kali 1000 kali 100% sama dengan 17,74%. Menentukan koreksi kadar air SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 4. Koreksi kadar air sama dengan V dikurangi 35 kali 4,75. Hasilnya minus 81,985 liter per meter kubik. Langkah 5. Menentukan kadar air berdasarkan agregat halus SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 4. Plot tabel 2 SNI 0368 2000 selam 100 mm, agregat kasar maksimum 10 mm. Dari plot tabel 2 SNI 03 6468 2000, maka estimasi kadar air adalah 196 liter per meter kubik. Menentukan kadar air total. Kebutuhan kadar air total sama dengan estimasi kadar air plus minus koreksi kadar air. Hasilnya 114,015 liter per meter kubik. Langkah 6. Menentukan rasio W per C tambah P. FCR aksen lapang sama dengan 0,9. F aksen CR sama dengan 0,9 kali 88,51 MPa sama dengan 79,659 MPa. Plot tabel 4 direncanakan menggunakan superplastiser. Cek modulus butir agregat kasar dan halus SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan kadar dari bahan bersifat semen SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 6 dengan cara kadar air dibagi rasio campuran air terhadap semen dengan nilai 114,015 dibagi 0,282 dengan hasil 404,31 kg per meter kubik. Bila kadar yang bersifat semen yang dibutuhkan lebih dari 594 kg per meter kubik, maka proporsi campuran beton disarankan dibuat dengan menggunakan bahan bersifat semen alternatif atau metode perancangan proporsi beton yang lain. Langkah selanjutnya adalah menentukan volume tiap bahan per meter kubik. Dengan perhitungan yang pertama yaitu menghitung semen Portland dengan rumus kadar bahan bersifat semen dibagi dengan berat jenis semen dengan hasil 128,35 liter. Lalu yang kedua adalah menghitung agregat kasar dengan rumus kadar agregat kasar dibagi dengan berat jenis kering agregat kasar air dengan hasil 441,8 liter. Yang ketiga adalah kadar air dengan nilai 114,015 liter. Lalu yang terakhir adalah menghitung kadar udara ditentukan 2%-nya, maka 0,02 dikali 1000 didapatkan hasil 20 liter. Dan semua hasil dari perhitungan tadi kita jumlahkan dengan hasil 704,165 liter. Langkah selanjutnya adalah menentukan volume pasir per meter kubik SNI 03 6468 2000 pasal 5.1 butir 7. Dengan cara yang pertama menghitung kebutuhan volume pasir per meter kubik yaitu 1000 dikurang 704,165 dengan hasil 295,835 liter. Yang kedua adalah menghitung konversi menjadi berat yaitu volume per meter kubik dikali dengan berat jenis pasir kering dikali 1000 dengan hasil 733,67 kg.
Selanjutnya, kita menghitung proporsi campuran untuk 1 meter pangkat 3 beton dengan semen saja. Dengan nilai air plus pelambat 114 kg, semen Portland 404 kg, agregat kasar 1131 kg, dan pasir 734 kg dengan nilai yang sudah dibulatkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan proporsi bahan substitusi abu kelapa sawit dan teh. Dalam jurnal penelitian abu kelapa sawit dan teh ditentukan memiliki berat jenis sebesar 1,6 kg per meter kubik dan jumlah berat semen yang disubstitusi oleh abu kelapa sawit dan teh sebesar 10% berat semen. Selanjutnya adalah proporsi bahan bersifat semen. Total bahan bersifat semen adalah 404 kg, proporsi abu kelapa sawit dan teh 10%, sebesar 40,4 kg, yaitu 10% dari 404 kg. Lalu proporsi semen sebesar 363,6 kg. Setelah menentukan berat, langkah selanjutnya kita akan menentukan volume, di mana rumus untuk menentukan volume yang kita sudah tahu sebelumnya, yaitu berat dibagi berat jenisnya. Sehingga di sini diperoleh sebesar 140,68 liter. Lalu langkah berikutnya sama seperti sebelumnya, hanya yang berubah hanya bahan semennya yang bernilai 140,68 liter, sehingga subtotalnya diperoleh sebesar 716,5 liter. Langkah selanjutnya yaitu menentukan volume pasir per meter kubik berdasarkan SNI 036468 2000 pasal 5.1 butir 8. Caranya yaitu 1000 liter dikurangi dengan volume proporsi campuran sehingga didapatkan nilai sebesar 283,5 liter. Lalu akan dikonversikan menjadi berat dengan cara dikalikan dengan berat jenis pasir dan dikali 1000 sehingga diperoleh nilai sebesar 705,92 kg. Sehingga proporsi campuran untuk 1 meter kubiknya kita bisa dapatkan airnya sebesar 114 kg, semen Portland sebesar 363,6 kg, abu kelapa sawit dan tehnya sebesar 40,4 kg, agregat kasar 1131 kg, dan pasirnya sebesar 706 kg. Pada langkah ini, kita akan menghitung kadar pada setiap proporsi, namun yang terkoreksi dengan kadar air agregat kasar, agregat halus, dan air itu sendiri. Caranya yaitu berat agregat dikalikan dengan 1 ditambah kadar airnya, sehingga diperoleh koreksi agregat kasar sebesar 1167,12 kg dan koreksi agregat halusnya sebesar 734,24 kg. Untuk koreksi air, yaitu berat air dikurangi dengan koreksi agregat kasar dan agregat halus sehingga diperoleh koreksi air sebesar 49,8 kg. Lalu di sini kita akan menentukan pula proporsi super plasticizer-nya dan ditetapkan melalui brosur, dan yang direkomendasikannya yaitu sebesar 0,8-2%. Lalu di sini kami mengambil sebesar 2% dari berat semen, sehingga diperoleh dalam 1 meter kubik beton didapatkan super plasticizer-nya atau bahan tambah sebesar 8. Langkah terakhir yaitu menentukan proporsi bahan benda uji untuk 15 benda uji, di mana yang kita ketahui diameternya 15 cm dan tinggi 30 cm, sehingga volumenya didapatkan 0,00529875 meter kubik. Jadi di mana kita ketahui untuk proporsi 1 meter kubik betonnya, jika kita ingin membuat untuk 15 benda uji, maka proporsi yang diperlukan air yaitu sebesar 3,95 kg, semen sebesar 28,92 kg, abu kelapa sawit dan tehnya sebesar 3,21 kg, agregat kasar sebesar 92,81 kg, agregat halus sebesar 58,36 kg, dan super plasticizer-nya sebesar 0,64 kg.